warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadliansa. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama senior saya. Pak, boleh perkenalkan dirinya, Pak? Nama saya Anju Witrit Maruditua Sinurat, Rescuer dari Basarnas Dulu. Kalau boleh tahu, Pak, pada angkatan berapa masuk Basarnas, Pak? Untuk angkatan saya masuk di 2017. Setelah kami ada 10, itu Siapa? Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap senior saya mengenai nilai-nilai ASN Basarnas yang terdapat lingkungan kerja. Menurut Bapak, Pak, bagaimana sosok ASN Basarnas yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat terutama saat menghadapi situasi darurat, Pak? untuk menghadapi situasi darurat, menjaga apa tadi? Menjadi Oh, teladan. menjadi teladan. Pertama-tama saya pribadi ada intern dan ekstern atau internal maupun eksternal. Untuk intern atau internal dari saya pribadi, pertama-tama saya menjaga penampilan terlebih dahulu. Dari cara saya berpakaian, dari cara saya mungkin dalam kerapian tubuh saya, kebersihan, itu yang pertama. Untuk menjaga teladan, untuk menjadi teladan ASN. Yang kedua, baru eksternal saya. Yang tadi eksternal, yang sekarang internal saya. Internal saya itu timbul di dalam diri saya. Apalagi kalau kita menghadapi operasi SAR, karena tuntutannya telah ada dari masyarakat, namanya operasi. Kalau dilaksanakan operasi SAR, itu berarti ada kabar duka cita. Nah, pertama-tama saya dalam diri saya melakukan sikap respon yang baik terhadap pertanyaan-pertanyaan, baik dari media, lingkungan, atau potensi-potensi atau instansi-instansi yang terkait. Terlebih lagi apabila pertanyaan atau permintaan itu timbul dari keluarga korban. Kita tidak mulu-mulu untuk memberikan hasilnya maksimal pasti kita berikan, tapi tidak menjanjikan untuk hal-hal yang bisa meredam keluarga korban. Tapi paling tidak saya sebagai ASN Basarnas menimbulkan respon yang baik dari permintaan dan pertanyaan daripada keluarga korban. Karena dengan respon saya yang baik dan tenang, mudah-mudahan keluarga korban pun bisa memberikan keleluasaan dalam hal bekerja, apalagi dalam hal operasi SAR. Nah, kalau pertanyaan pertama menurut saya itu jawabannya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak menunjukkan loyalitas atau pengabdian Bapak kepada Basarnas, Pak? Untuk menunjukkan loyalitas, pertama-tama saya harus tahu dulu saya punya jabatan apa. Karena kebetulan saya rescuer, saya punya tupoksi siaga, latihan, menjaga kebugaran jasmani, baru operasi. Itu tupoksi yang harus diketahui dari dasar sebagai orang yang dipercaya mempunyai jabatan rescuer. Untuk menunjukkan loyalitas saya terhadap instansi, karena saya punya jabatan rescuer, saya bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada tupoksi saya. Contoh, bila ada arahan yang di luar tupoksi, saya tetap bekerja walaupun itu bukan arahan daripada atasan saja, baik senior, rekan-rekan, bahkan mungkin apabila junior saya ingin meminta pertolongan atau bantuan dalam contoh ini saat ini podcast ini, kalau bisa kita katakan ini di luar tupoksi saya jabatan rescuer, tapi karena saya ingin menunjukkan loyalitas tadi, ya saya tetap membantu. Jadi saya tidak memandang pimpinan senior junior pun patut kita
tolong atau kita tolong apabila memang dia meminta pertolongan. Jadi bentuk loyalitas saya bisa bekerja di luar daripada tupoksi saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mempraktikkan kolaborasi dalam operasi SAR, Pak? Untuk mempraktikkan kolaborasi dalam operasi SAR, jadi kalau ada operasi SAR itu kita mempunyai potensi SAR, tapi tetap dikomandoi dengan Basarnas. Jadi untuk melakukan kolaborasi, saya harus tahu dulu apa tupoksi dari pekerjaan daripada instansi-instansi yang ada di lingkup operasi SAR tersebut. Contoh, itu ada TNI Polri, biasanya tim PMI atau tim medis, baik itu dari rumah sakit, puskesmas atau PMI itu sendiri. Ada juga BPBD, ada juga kementerian sosial. Biasanya kalau kita lagi ada operasi, jadi kolaborasi yang kita lakukan atau saya pribadi, pertama kita harus tahu dulu tupoksi mereka, baru kolaborasinya kita bagi job desk, bisa dikatakan job desk untuk instansi-instansi terkait. Jadi kita bisa lakukan briefing, jadi misalnya TNI dan Polri bisa melakukan keamanan di area kita operasi, karena tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang di luar kita kendaki, entah itu tekanan daripada masyarakat. Jadi dengan adanya TNI Polri, mudah-mudahan kita bisa bekerja lebih aman, lebih nyaman, dan bisa bekerja lebih keras lagi. Itu yang pertama untuk di TNI Polri. Untuk lagi ke BPBD atau tim Kemensos, itu bisa, karena kita lakukan briefing, dia bisa fokus kepada entah itu tenda untuk kita beristirahat, entah itu ada bantuan-bantuan untuk keluarga yang berduka, entah itu adanya dapur umum sangat membantu kita dalam kerja. Itu pun di medis di saat kita kelelahan lah, contohnya biasa kita bicara masalah korban yang ditemukan, kita kelelahan, kita bisa mendapatkan rehabilitasi atau bisa dikatakan penyegaran kembali di saat kita ada periode untuk beristirahat. Jadi kolaborasinya tetap kita lakukan, tapi berdasarkan tupoksi masing-masing instansi. Tapi apabila ada hal-hal kekurangan anggota dalam beroperasi, bisa kita libatkan kadang TNI Polri untuk ikut serta lakukan operasi pencarian. Mungkin kadang pencarian di gunung hutan atau di perairan di laut. Itu saja menurut saya kolaborasi dan instansi terkait. Yang terakhir Kak, Pak, apa ada motivasi Pak untuk kami Pak selaku CPNS Basarnas ke depannya Pak dalam penerapan nilai-nilai ASN berakhlak ini? Untuk penerapan nilai-nilai ASN berdasarkan pengalaman saya, begitu banyak apabila kita jabarkan satu persatu nilai-nilai dari ASN. Tapi saya punya prinsip yang cukup simpel, yaitu menurut saya 90/10. 90/10 yaitu 90 itu adalah diri kita, kemana diri kita mau kita bawa, 10% itu lingkungan. Jadi jangan sampai 90% itu lingkungan, malah kita yang 10%. Jadi menurut saya terapkan 90/10. Jadi apapun yang terjadi dalam lingkungan kita yang merespon untuk menyikapi supaya 10% itu tidak untuk menaungi kita, tapi kita yang menaungi lingkungan. Bukan berarti kita menjadikan diri kita ini teladan atau apapun. Jauh daripada itu, paling tidak apabila ada hal-hal negatif dalam 10% lingkungan kita yang menyikapi, karena kita yang mempunyai dalam diri kita 90%. Jadi apabila ada hal negatif, karena menyikapi kita tidak ikut. Justru kalau ada hal positif, walaupun 10%, kita bisa ikut mengimbangi. Menurut saya tetap pada prinsip 90/10. 90% dari diri kita, 10% di lingkungan. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan saya, Pak. Semoga itu bermanfaat untuk saya ke depan agar menjadi ASN yang berakhlak, Pak. Sekian video dari saya, Pak. We are family Abhiknam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.